Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel MC Titi. Nah, kali ini saya mau berbagi tips seputaran dunia CCTV yang mana bagaimana cara memunculkan notifikasi secara real time ya. Apa yang ditangkap oleh kamera dan tentunya sudah disetting terlebih dahulu di atas bagian kiri. Nah, jadi yang nantinya notifikasi muncul ini bisa langsung kita klik dan berisi rekaman secara real time ya, yang dimana jika kita setting adanya pergerakan maka hasil rekaman itu ya tentunya yang sesuatu yang bergerak. Oke, nah aplikasi yang saya gunakan untuk munculnya notifikasi di atas ini adalah aplikasi DMSS. Ini dia. Dan aplikasi ini tentunya menggunakan XVR dari Tahua ya. Dan kebetulan saya gunakan di sini seri 5108 HSI2 yang sudah support with sense dan juga support SMD, Smart Motion Detection. Juga sudah support untuk face recognition. Oke, nah untuk spesifikasi XVR yang saya maksud, teman-teman cek aja di googling seperti apa spesifikasinya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi mengenai tips yang akan saya bagikan cara memunculkan notifikasi ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ya, atau bagi yang baru bergabung di channel ini, di subscribe ya, supaya saya lebih rajin lagi untuk upload video yang bermanfaat dan tentunya bisa bermanfaat ke teman-teman. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, share ke semua sosial media teman-teman, dan kita lanjut lagi pembahasannya. Oke. Nah, yang tadi yang saya maksud adalah untuk memunculkan notifikasi. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Coba perhatikan di sudut kiri atas itu akan muncul notifikasi salah satu kamera yang sudah saya setting. Yang saya maksud adalah seperti ini dia. Nah, ini adalah notifikasi secara real time ya. Teman-teman perhatikan di jam berapa dan menit keberapa, ini dia hasilnya. Ini salah satu kamera yang sudah saya setting ya di teras keempat. Terdata motion detection jam 3.0049. Apa aja isi rekamannya langsung diklik dan ini dia hasilnya. Ini dia ya, 03.0049 tuh. Nah, ini agak patah-patah karena speed dari bandwidthnya itu kecil ya. Nih, inilah hasil dari settingan untuk motion detection yang sudah dibuat sehingga memunculkan notifikasi secara real time. Tentunya jika teman-teman ingin membuat nada deringnya lebih keras sehingga teman-teman bisa untuk langsung sigap memantau, tentu secara manual dari smartphone teman-teman pilih nada dering yang mau dibuatkan untuk notifikasi supaya bisa berubah. Yang tadinya teman-teman dengar notifikasi adalah standar bawaan smartphone. Ini adalah hasil motion detection yang tadi sudah terekam. Oke. Nah, terus bagaimana cara untuk memunculkan notifikasi yang tadi muncul di atas? Oke, ini saya contohkan sekali lagi ya. Saya contohkan sekali lagi. Ini akan muncul nanti notifikasi secara real time ya. Oke, itu salah satu contoh lagi notifikasinya muncul ya teman-teman ya. Ini secara real time dan untuk munculnya notifikasi ini tergantung dari speed bandwidth internet teman-teman. Oke.
Ini secara real time, dan detik menitnya itu hampir tidak ada delay yang panjang ya. Hampir tidak ada delay yang panjang. Coba kita lihat isinya apa aja. Notifikasi ini nanti akan saya bahas bagaimana cara membuatnya di pengaturan. Dan ini bisa berlaku untuk semua kamera ya teman-teman. Nah, kebetulan yang teman-teman cek dan lihat ini kameranya bukan merek Tahua, melainkan ini merek SPC yang sudah resolusinya 5 megapiksel. Oke. Nah, jadi tidak ada hubungannya sama sekali harus merek yang sama dengan XVR. Yang terpenting ketika sudah disetting apakah sudah berfungsi, ya kita harus cek lagi. Oke, nah kita akan kembali ke pembahasan bagaimana cara membuatnya. Nah, ini saya ambil sampel salah satu kamera dari ke-8 ini. Saya akan ambil sampel di kamera ke-7. Nah, ini kita anggap adalah sebuah toko atau sebuah gudang yang ingin kita pantau secara real time, di mana notifikasi sudah muncul di smartphone yang tadi sudah saya contohkan ya teman-teman. Nah, ini pertama kita klik dulu di kamera yang ingin kita setting. Nah, coba teman-teman perhatikan ketika saya di sini bergerak, apakah muncul notifikasinya? Oke, tidak ada muncul notifikasi sama sekali ya. Ini saya ilustrasikan lagi, sekali lagi. Saya akan buka untuk soundnya. Tes 1 2, ini tidak muncul notifikasi ya teman-teman ya. Nah, kelihatan ya, tidak ada muncul sama sekali. Nah, di sini saya akan bikin pengaturan bagaimana memunculkan notifikasi tersebut. Nah, kebetulan karena XVR ini sudah mendukung Smart Motion Detection, yaitu ada 2 pilihan bisa kita setting. Yaitu pertama, kita bisa melihat pergerakan hanya berdasarkan human atau manusia, atau kita bisa setting berdasarkan vehicle atau kendaraan. Oke, itulah keunikan dari seri 5108 HSI2 yang sudah support with sense tentunya, dan sudah support face recognition. Oke, balik lagi ke pembahasan bagaimana cara membuat pengaturan supaya notifikasi secara real time muncul di atas kiri smartphone ini ya. Pertama, yang tadi sudah saya sebutkan adalah pilih salah satu kamera, lalu ini dimatikan dulu ya. Oke, biar tidak ada suaranya. Lalu pilih pengaturan, simbol pengaturan yang ada di sudut kanan atas. Ini dia ya. Klik sekali. Lalu kita masuk dulu ke menu remote configuration. Lalu kita masuk ke alarm function. Nah, di sini kita pilih salah satu aja teman-teman. Motion detection itu semua pergerakan, baik itu hewan, baik itu manusia, baik itu benda yang bergerak diakibatkan oleh kasat mata ya. Seperti itu contohnya. Itu sama saja dengan SMD. Namun bedanya adalah SMD ini 2 fitur tadi yang saya sebutkan ya. Human atau manusia, hanya manusia, atau vehicle atau kendaraan. Nah, kita ambil aja secara universal ya. Di bagian motion detection ini kita klik sekali, maka secara otomatis akan ada muncul save configuration successfully. Sudah berhasil tentunya. Dan kita back sekali.
back lagi sekali, dan setelah itu masuk ke menu notification. Nah, di sini ada tulisan kecil ya, turn on or off the notification switch to control the message push of phone. Nah, ini untuk memunculkan bagaimana notifikasi itu muncul seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Klik sekali, tunggu sampai selesai, dan ini dia. Nah, di bagian ini teman-teman harus pilih ya, klik sekali ya, sehingga tanda biru sudah ada, dan di bagian motion detection teman-teman klik sekali aja. Oke, dan yang untuk lainnya itu bisa sih sebenarnya, tapi di sini saya hanya memberitahukan bagaimana cara memunculkan notifikasi yang standar aja, yaitu motion detection. Jika ada pergerakan, maka secara real time ada muncul notifikasi yang sudah saya demokan di awal tadi ya. Nah, setelah dipilih ini, klik save. Tunggu beberapa saat sehingga muncul subscribe successfully. Dan ini sudah tersimpan ke XVR ya teman-teman ya. Nah, setelah itu sudah selesai. Dan kita coba tes dulu untuk notifikasinya apakah bisa muncul atau tidak. Nah, ini kita kembalikan seperti semula ke halaman ini, dan saya akan mencoba berjalan ke ruang tamu tadi yang sudah saya pilih kameranya ya. Coba teman-teman perhatikan di paling atas ini, apakah muncul atau tidak. Oke, notifikasinya sudah berfungsi ya teman-teman ya. Dan seperti itu cara untuk buat pengaturannya. Nah, benar kan? Notifikasinya muncul. Coba saya scroll ke bawah. Ruang tamu yang muncul adalah motion detection. Oke, kita klik sekali, apa aja videonya. Oke, notifikasinya sudah berfungsi ya teman-teman ya. Dan seperti itu cara untuk buat pengaturannya. Nah, jadi ini tadi kan ada motion detection. Bagaimana kalau kita buat pengaturannya di bagian human atau yang SMD tadi? Oke, kembali ke menu tadi ya teman-teman. Pertama, pilih dulu kamera yang akan mau kita setting. Yang di sini kasusnya adalah kamera yang sama ya, yaitu kamera ke-7. Ini saya pilih dulu sampai selesai bufferingnya, dan seperti biasa kita masuk ke menu pengaturan, lalu ke menu remote configuration dan alarm function. Nah, kemudian kita pilih SMD. Boleh kedua-duanya. Oke, boleh kedua-duanya itu secara on. Namun nanti di bagian pengaturan lanjutan, yaitu di notification, teman-teman harus mematikan ya motion detectionnya dan pilih di SMD. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau memilih human atau vehicle. Oke, jelas ya, nggak mungkin di ruangan ada vehicle. Kita pilih human. Nah, artinya setiap ada pergerakan kecuali human, maka itu akan terekam. Misalnya kucing yang bergerak tidak akan direkam. Kita ambil sampel ya, kita save dulu. Sudah sukses, dan kita uji coba untuk notifikasi yang akan muncul di atas sudut kiri. Nanti teman-teman perhatikan notifikasinya ini agak berbeda ya. Saya akan ke ruangan yang tadi supaya membuktikan apakah notifikasinya muncul atau tidak. Oke, nah notifikasi yang sudah muncul itu merupakan versi human, yaitu manusia. Setiap ada pergerakan manusia,
Oke, muncul ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat versi yang berbeda adalah ini dia teman-teman, motion human pada pukul 3.13 6 detik ke-6. Oke, kita klik isinya apa aja. Nah, karena di sini berhubung kamera yang saya gunakan adalah kamera seri 1280 TRKP yang sudah support audio, merek Tahua ya, indoor ya teman-teman ya, yang sudah support audio, maka teman-teman bisa mendengar apa yang saya katakan di video ini. Ini dia hasil rekamannya. Oke, nah notifikasi yang sudah muncul itu merupakan versi human, yaitu manusia. Setiap ada pergerakan manusia maka akan diangkat oleh kamera. Dan standarnya untuk pengaturan di aplikasi itu adalah menjadi rekaman teman-teman. Nah, teman-teman bisa tambah 1 atau 2 menit di pengaturan lanjutannya. Oke, nah perbedaan yang tadi saya maksud ini dia. Jika motion detection hanya pergerakan semua keseluruhan, bukan hanya ya. Motion detection ini keseluruhan dari pergerakan yang ada di ruangan yang sudah kita setting, yang mana standar bawaan dari XVR itu semua kolom adalah perimeter yang akan terekam. Nah, jika teman-teman mau merubah perimeternya ada settingan lanjutan. Nah, untuk settingan lanjutan itu nanti akan kita bahas misalnya di video lanjutannya, dan di sini saya akan hanya membahas bagaimana cara memunculkan notifikasi yang ada di sudut kiri atas pada smartphone, sehingga kita bisa langsung membuka notifikasi itu dan tahu pada saat real time, pada saat itu juga ada sebuah pergerakan. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah melihat video ini sampai selesai, dan jika ingin bertanya sesuatu hal mengenai seputaran aplikasi GMSS ini, tinggalkan aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Kita akan diskusi lebih lanjut lagi di situ. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk upload video-video yang bermanfaat, yang mungkin tentunya bisa berguna untuk teman-teman. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan share ke semua sosial media teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.